Pengacara Trevin tampak sedikit terkejut. Perselingkuhan sudah diduga, tetapi tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Ia melirik Trevin sejenak, merasa sedikit canggung, namun segera menguasai dirinya kembali saat melihat ekspresi muram pria itu. Dengan tenang pengacara itu menoleh ke depan dan berkata, "Kami membantah tuduhan perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kami meminta penggugat untuk menghadirkan bukti." Pengacara Kalila segera mengeluarkan dokumen yang telah disiapkan. Ini adalah foto terdakwa bersama wanita lain, serta bukti bahwa terdakwa sempat menahan klien saya secara paksa di rumah sakit. Kalila mengambil napas dalam sebelum berkata dengan suara serak, terdakwa membawa selingkuhannya ke rumah sakit tempat saya dirawat setelah terjatuh dari tangga. Dia mengatakan akan mengambil anak saya dan menyerahkannya kepada wanita itu untuk diasuh. Ruangan seketika dipenuhi dengan desahan terkejut. Perselingkuhan saja sudah keterlaluan, tapi menyerahkan anak istrinya kepada wanita lain. Itu benar-benar tak bisa diterima. Trevin tetap tenang. Ia sudah lama menduga Kalila akan mengatakan hal itu. Dengan suara penuh keyakinan ia menjawab, "Aku tidak pernah bermaksud seperti itu. Aku hanya mengatakannya karena marah. Dan lagi, wanita yang dimaksud hanyalah adik angkatku. Ayahnya meninggal demi menyelamatkanku, dan ibuku mengangkatnya sebagai anak angkat." Kalila terdiam sejenak, napasnya tercekat. "Adik angkat," batinnya, "ya, kami telah menghadirkan saksi." Hakim mengangguk lalu mempersilakan saksi maju. Saat itu, semua mata tertuju pada seorang wanita yang berdiri di sudut ruangan. Soraya melangkah ke depan dan berkata dengan suara lembut, "Ya, saya bisa memastikan bahwa Tuan Hun memperlakukan saya layaknya seorang saudara. Tidak pernah ada hubungan lain di antara kami. Semua rumor di internet itu tidak benar." Trevin tetap tersenyum puas. Begitu Soraya selesai berbicara, Trevin melanjutkan, "Mengenai tuduhan kekerasan dalam rumah tangga, saya harus mengklarifikasi bahwa istri saya mengalami depresi. Awalnya saya tidak mengetahuinya, tetapi saat dia melukai adik angkat saya marah dan menamparnya. Soal rumah sakit, itu terjadi karena dia diam-diam mengonsumsi sesuatu yang berbahaya bagi bayinya. Saya marah dan mengatakan hal-hal yang tidak seharusnya saya katakan." Kalila terperanjat. "Omong kosong, kau berbohong Trevin," teriaknya, wajahnya memerah karena amarah. Hakim mengetuk palu dengan tegas. Penggugat harap tenang. Trevin menatap Kalila dengan penuh arti. Ledakan emosinya barusan justru menguatkan posisinya. Dengan suara penuh tekanan ia berkata, "Istri saya mengalami gangguan mental. Dia memiliki delusi penganiayaan karena paranoia yang ekstrim. Hal ini sudah dibuktikan oleh rumah sakit, dan kami memiliki laporan medis sebagai bukti." Gangguan mental. Orang-orang mulai mengingat bahwa Kalila memang pernah dirawat di rumah sakit. Saat itu kabarnya sudah tersebar luas di internet, tetapi tak ada yang menduga bahwa ia menderita paranoia. Trevin melanjutkan dengan nada penuh empati, "Saya sebenarnya tidak ingin membicarakan hal ini, tapi istri saya tidak menyadari kondisinya dan bersikeras mengajukan gugatan cerai. Saya tak punya pilihan selain mengungkapkan semuanya. Kami telah saling mengenal sejak kecil dan menikah. Mana mungkin aku membiarkan omong kosong ini terus berlanjut." Beberapa saksi termasuk psikiater yang pernah menangani Kalila maju dan memberikan kesaksian. Hakim pun akhirnya mengambil keputusan. Berdasarkan bukti yang diajukan, terdakwa mengalami gangguan mental yang cukup serius. Oleh karena itu, gugatan perceraian ini tidak sah menurut hukum dan dengan demikian dinyatakan batal. Kalila tertegun. Kenapa? Kenapa ia tak bisa bercerai? Kenapa begitu sulit baginya untuk bebas? Apakah seseorang yang berkuasa benar-benar bisa bertindak semena-mena seperti ini? Pikirnya, Kalila merasa seluruh dunia telah runtuh di hadapannya. Ia memegangi dadanya erat-erat, matanya berputar-putar seolah mencari jalan keluar dari kehancuran yang mengungkungnya. Trevin di sisi lain sudah menduga hasil ini sejak awal. Sedangkan Kalila merasa seperti burung yang kembali dikurung dalam sangkar setelah sempat merasakan kebebasan sesaat. Pengacaranya hanya bisa menggeleng pasrah dan berkata, "Nona Wayne, mari kita pergi." Namun sebelum Kalila sempat melangkah, suara Trevin menghentikan mereka. "Pergi, mau kemana kalian membawa istriku?" Kalila perlahan mengangkat kepalanya, air mata menggenang di pelupuk matanya. Dengan suara bergetar ia berkata, "Trevin, aku tidak mencintaimu lagi. Mengapa kau tidak bisa membiarkanku pergi?" Trevin menatapnya dengan tatapan lembut, lalu mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya. Ia membukanya,
memperlihatkan sebuah cincin berlian yang berkilauan. Dengan tenang ia meraih tangan Kalila dan memasangkan cincin itu di jari manisnya, seolah ingin mengukuhkan ikatan mereka sekali lagi. "Ayo pulang," katanya pelan. "Anak kita juga lelah dan butuh istirahat yang cukup." Kalila menatap cincin itu. Cincin yang dulu ia dambakan akhirnya ada di jarinya, tetapi bukan dengan cara yang ia inginkan. "Trevin," suaranya tercekat, matanya dipenuhi kepedihan yang mendalam. "Aku ini manusia." Trevin mengernyit bingung. "Tentu saja kau manusia, Lila." Kalila menggeleng dengan lemah, air matanya mengalir semakin deras. "Aku bukan hewan peliharaanmu. Aku juga bisa terluka. Aku bisa menjadi gila." Trevin menatapnya dalam diam, tak tahu harus berkata apa. Dengan suara putus asa, Kalila berbisik, "Apakah aku harus mati agar kau mau melepaskanku?" Sebelum Trevin sempat bereaksi, Kalila tiba-tiba melepaskan diri darinya dan dengan sekuat tenaga membenturkan kepalanya ke dinding. Darah segar langsung mengalir membasahi dinding putih. "Lila!" Trevin berteriak, tubuhnya kaku seketika. Ia segera berlari menghampiri Kalila yang tergeletak di lantai. Jantungnya nyaris berhenti berdetak saat ia memeriksa napas istrinya. Dia masih hidup. Trevin menghela napas lega, tetapi tangannya sedikit gemetar. Untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar takut. Dia pikir dia benar-benar telah kehilangan Kalila kali ini. Kalila tidak menyadari betapa lemahnya tubuhnya sekarang. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk berlari dan membenturkan kepalanya, tetapi meski begitu, dia masih belum kehilangan kesadaran. Rasa sakit dan mual melandanya, namun yang paling menyakitkan adalah kesadarannya bahwa dia masih hidup. "Kenapa aku tidak membenturkan kepalaku lebih keras? Kenapa aku tidak mati saja?" Darah mengalir dari dahinya, melewati matanya, mengaburkan penglihatannya. Cincin di jarinya terlepas dan jatuh ke lantai. Wartawan yang berkumpul ingin mengabadikan momen ini dan mewawancarai mereka, tetapi para pengawal Trevin segera menghentikan mereka. Banyak orang tidak peduli dengan hasil akhir kasus ini. Yang mereka perhatikan hanyalah kondisi mental Kalila dan pengakuan yang telah dibuatnya. Beberapa orang merasa kasihan padanya, sementara yang lain malah mencibir. "Aku rasa Kalila tidak tahu apa yang baik untuknya. Suaminya memperlakukannya dengan sangat baik. Dia bahkan membeli sebidang tanah seharga ratusan juta hanya untuk membuatnya bahagia," ujar seorang wanita parubaya kepada temannya. "Benar, aku sudah membaca beritanya. Itu jumlah yang luar biasa besar," jawab temannya. "Seperti itulah dunia bekerja." Kalila tidak mendapatkan apapun selain cibiran dan ketidakpuasan dari masyarakat, sementara Trevin malah menerima empati dan pujian. Tak seorang pun benar-benar peduli dengan kebenaran. Mereka hanya percaya pada apa yang terlihat di permukaan. "Tuan Hun, haruskah kita membawanya ke rumah sakit?" tanya Lukas. Trevin terdiam sejenak lalu menjawab dengan suara berat, "Bawa dia ke Reckless Bay. Panggil dokter keluarga segera. Rumah sakit pasti sudah dipenuhi wartawan sekarang. Paparazi bisa menyelinap masuk kapan saja. Jika membawanya ke rumah sakit, itu hanya akan mengganggu istirahat Kalila. Lebih baik merawatnya di rumah dengan fasilitas medis yang ada." Reckless Bay adalah tempat paling eksklusif di negeri ini. Memiliki properti di sana bukan hanya soal uang, tetapi juga kekuasaan dan pengaruh. Trevin memiliki sebuah properti seluas 5.000 meter persegi di dalam kawasan seluas 50.000 meter persegi itu. Bangunannya lebih mirip kastil Prancis dibandingkan villa biasa, dengan interior yang lebih mewah daripada yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Namun rumah itu memiliki satu kelemahan, terlalu besar dan kosong. Kalila tidak pernah menyukainya. Ia merasa tempat itu seperti sangkar emas yang membatasi kebebasannya. Karena itu selama ini mereka lebih memilih tinggal di kota. Meskipun lama tidak dihuni, rumah itu selalu terawat dengan baik. Pengawal berjaga di setiap sudut, dan kamera tersebar di mana-mana kecuali di kamar mandi. Pelayan selalu siap sedia, dan yang terpenting, rumah itu dilengkapi fasilitas medis yang setara dengan rumah sakit kecil. Setibanya di sana, Trevin segera membawa Kalila ke dokter yang telah menunggu. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa Kalila mengalami gegar otak ringan dan sedikit demam. Beruntung tidak ada cedera serius. Setelah lukanya dibalut, ia dipindahkan ke kamar tidur untuk mendapat infus. Trevin berdiri di samping tempat tidur, menatap wajah wanita yang masih tertidur itu. Bahkan dalam tidurnya Kalila tampak kesakitan. Keningnya berkerut dan air mata mengalir dari sudut matanya. Trevin mengulurkan tangan, menghapus air matanya dengan lembut lalu bergumam,
Lila, kapan kamu akan percaya bahwa aku benar-benar mencintaimu? Keesokan harinya, Kalila terbangun. Pakaian yang dikenakannya telah diganti, ponselnya entah di mana, dan lingkungan sekitarnya terasa asing. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, lalu dengan ragu bangkit dan berjalan keluar dari kamar. Begitu mendengar suara langkahnya, para pelayan langsung menoleh. Seorang pelayan wanita buru-buru menghampirinya, menopangnya dengan hati-hati, dan baru merasa lega setelah Kalila berdiri dengan stabil di lantai bawah. "Nyonya, apakah Anda lapar? Kami telah menyiapkan makanan bergizi. Apa yang ingin Anda makan?" tanya pelayan itu dengan lembut. Saat berbicara, pelayan itu menatap Kalila dengan sedikit rasa takut. Sebelum pergi, Trevin telah memberikan peringatan keras. Jika Kalila terluka sedikit saja, mereka semua akan mendapat konsekuensi serius. Merawat wanita ini bukan perkara mudah. Dari sorot matanya, jelas terlihat bahwa kondisi mentalnya sedang tidak stabil. Kalila tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya ia bertanya dengan suara dingin, "Di mana ini?" "Ini Reklas B, Nyonya," jawab pelayan itu. Wajah Kalila seketika memucat. "Bagaimana bisa aku ada di sini?" batinnya. "Di mana ponselku?" tanyanya kali ini dengan nada lebih tajam. Pelayan itu tampak ragu, lalu berkata dengan sedikit canggung, "Nyonya, sebaiknya Anda makan dulu. Setelah itu saya akan mengantar Anda berkeliling halaman. Suami Anda ingin Anda fokus merawat kesehatan dan bayi Anda sekarang." Jelas sekali Trevin sudah menginstruksikan mereka untuk tidak memberinya kebebasan. Rasa marah memenuhi dada Kalila. Kepalanya terasa sakit dan tubuhnya melemas. Ia terduduk di sofa, menatap tajam ke arah pelayan itu. "Telepon Trevin," perintahnya. Pelayan itu tampak ragu, tetapi akhirnya mengeluarkan ponselnya dan menelepon Trevin. "Tuan, Nyonya sudah bangun dan ingin berbicara dengan Anda," katanya. Setelah mendapat izin, ia menyerahkan telepon itu kepada Kalila. "Lila, apakah kamu merasa lebih baik?" Suara Trevin terdengar lembut di seberang telepon. "Aku ingin pergi," seru Kalila dengan suara penuh kemarahan. Trevin tertawa kecil. "Sayang, bisakah kamu bersikap lebih patuh?" Jari-jari Kalila mencengkeram ponsel erat-erat, buku jarinya memutih. Tubuhnya gemetar. Dengan suara serak, ia bertanya, "Apa kau ingin mengurungku di sini?" "Jika memungkinkan, aku ingin melakukannya," jawab Trevin santai. Wajah Kalila semakin pucat. Tubuhnya yang tadi hanya bergetar halus kini gemetar hebat. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menutup telepon dengan kasar. Pandangannya terarah keluar jendela. Kalila tidak percaya bahwa dirinya benar-benar dikurung. Ia tidak bisa pergi. Ia bahkan tidak bisa mati. Perlahan, ia mulai menerima kenyataan pahit ini. Ia menghela napas panjang lalu berbisik, "Trevin, kau benar-benar gila." Pelayan yang masih berdiri di dekatnya tampak ragu-ragu ingin berbicara. "Pergi," bentak Kalila. Pelayan itu terkejut, ia buru-buru mengambil piring dan keluar dari ruangan. Namun sebelum pergi, ia tetap meninggalkan makanan di meja. Kalila sama sekali tidak menyentuhnya. Ia hanya duduk lesu di sofa, kedua tangannya melingkari pinggangnya, tatapannya kosong menembus jendela. Malam harinya, Trevin akhirnya pulang. Ia berjalan mendekati Kalila dengan nampan makanan di tangannya. Namun Kalila tetap diam. Ia masih duduk di posisi yang sama seperti sebelumnya, seolah-olah dunia di sekitarnya sudah tidak berarti lagi. "Lila, kenapa kamu tidak makan seharian? Makanlah sesuatu," kata Trevin lembut. Kalila menjatuhkan mangkuk itu ke lantai dengan kasar. "Trevin, kamu bukan hanya gila, tapi juga kejam," serunya dengan penuh kemarahan. Trevin menyipitkan mata, tatapannya berubah dingin. "Lila, kenapa kamu tidak bisa patuh? Haruskah kamu selalu memprovokasiku?" Tiba-tiba ponselnya berdering. Trevin menjawab panggilan itu dengan ekspresi tegang. "Apa, Soraya mencoba bunuh diri? Aku akan segera datang." Setelah menutup telepon, ada sedikit kekhawatiran dan kegelisahan di matanya, emosi yang jelas bukan untuk Kalila melainkan untuk wanita lain. Kalila tersenyum pahit. "Pergilah, dia lebih penting bagimu," katanya dingin. Trevin ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya memilih untuk berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Kalila menatap kepergiannya dengan perasaan hancur. Pernikahan ini, untuk apa dipertahankan? Dia merasa seperti badut, dan hubungan mereka lebih mirip lelucon. Seharusnya sudah berakhir sejak lama. Dengan tekad bulat, Kalila kembali ke kamar tidur. Ia mengambil surat perjanjian cerai yang telah disiapkannya,
menandatanganinya, lalu melepaskan cincin pernikahannya dan meletakkannya di atas meja. Keputusan ini final. Ia tidak akan menunggu Trevin menyadari kesalahannya lagi. Kali ini ia akan pergi untuk selamanya. Malam semakin larut. Ketika semua pelayan telah kembali ke kamar masing-masing, Kalila mengambil barang bawaannya dan menyelinap keluar dengan hati-hati. Ia membuka pintu depan dengan perlahan, memastikan tidak ada suara mencurigakan. Setelah berhasil keluar, ia menarik napas lega dan menepuk dadanya untuk menenangkan debaran jantungnya. Namun begitu ia mengangkat kepala, napasnya tercekat. Di hadapannya, sekelompok pria berpakaian serba hitam berdiri dalam formasi yang mengintimidasi. Nona Hook, Nyonya Soraya sedang dirawat di rumah sakit, dan suami Anda sedang bersamanya. Dia memerintahkan kami untuk membawa Anda ke luar negeri. Kita harus pergi sekarang, salah satu pria itu berkata dengan nada tegas. Jantung Kalila berdegup kencang, instingnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia berbalik, berniat lari kembali ke dalam villa, tetapi belum sempat melangkah jauh, seseorang menariknya dengan kasar, sebuah tangan kuat membekap mulutnya, menahan teriakannya. Nyonya, ini perintah Tuan Hun. Anda harus ikut, ujar pria itu tanpa belas kasihan. Tanpa diberi kesempatan untuk melawan, Kalila diseret paksa ke dalam mobil. Setelah perjalanan yang terasa seperti mimpi buruk, ia tiba di sebuah gudang kosong. Seorang pria berbadan besar meliriknya dengan tatapan penuh niat buruk. Lagi pula dia cukup cantik. Sebelum dia mati, kenapa kita tidak bersenang-senang dulu? Katanya sambil terkekeh. Dari kegelapan, suara dingin terdengar mengandung ancaman mematikan. Siapapun yang berani menyentuhnya akan kubunuh. Pria besar itu tersentak, tetapi segera tertawa canggung. Aku hanya bercanda. Jangan khawatir, kami akan menyelesaikan pekerjaan ini. Beberapa pria lain segera bergerak, menyiramkan bensin ke seluruh ruangan. Tak lama kemudian api mulai menyala, menjilat setiap sudut gudang. Kepulan asap hitam memenuhi udara, membuat Kalila sulit bernapas. Ketika ia sadar, tubuhnya sudah terbaring di lantai, dikelilingi kobaran api. Asap tebal menusuk paru-parunya, membuatnya batuk keras. Tolong, tolong, seseorang selamatkan aku. Jeritnya panik. Ia mencoba memukul pintu dengan sekuat tenaga, tetapi tidak ada jawaban dari luar. Kemudian suara serak terdengar dari balik pintu. Nyonya, maafkan kami. Ini perintah Presiden Hun. Jangan salahkan kami hanya pekerja bayaran. Jika Anda ingin balas dendam, pergilah ke Presiden Hun, bukan kepada kami. Kami tidak ada dendam dengan Anda, atau dengan bayi Anda. Kami hanya menjalankan tugas. Dunia seakan berhenti berputar. Kalila terdiam, wajahnya pucat pasi. Trevin, yang melakukan ini. Trevin ingin membunuhnya. Bagaimana dengan bayi mereka? Batinnya, air mata mengalir di pipinya. Kalila menggigit bibirnya yang bergetar. Trevin, bagaimana bisa kau sekejam ini? Panas yang menyengat semakin membakar kulitnya. Kelopak matanya terasa berat. Kehidupannya terasa seperti lelucon kejam yang tidak pernah berakhir. Dalam kesadarannya yang memudar, ia melihat bayangan seseorang berlari ke arahnya dengan panik. Siapa itu? Trevin, mungkinkah itu kamu? Pikirnya sebelum kehilangan kesadaran. Ketika Trevin tiba di lokasi, yang tersisa hanyalah puing-puing terbakar. Mata merahnya dipenuhi ketakutan dan kegilaan. Ia berusaha menerobos masuk, tetapi dihentikan oleh polisi. Tuan Hun, Anda tidak bisa masuk. Terlalu berbahaya, dan orang yang ada di dalam sudah meninggal. Trevin memandang polisi itu dengan tatapan penuh amarah dan ketidakpercayaan. Tidak, tidak mungkin. Raungnya mendorong siapapun yang menghalangi jalannya. Kata, kematian, bergema di kepalanya, menghancurkan setiap sisa harapannya. Lila, 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 teriaknya dengan suara penuh kepedihan. Para petugas yang melihatnya tidak berani menghentikannya. Trevin yang biasanya dingin dan tak tergoyahkan kini tampak seperti pria yang kehilangan seluruh dunianya. Tepat saat ia hendak menerobos masuk ke puing-puing, seseorang tiba-tiba menariknya dari belakang. Trevin, sadar, lihat keadaan sekitarmu. Bagaimana mungkin Kalila bisa selamat dari kebakaran sebesar ini? Orang yang menahannya adalah Brandon, sahabatnya yang datang setelah mendengar berita tersebut. Tidak, Trevin menggeram, wajahnya penuh dengan kemarahan dan kesedihan yang tak terbendung. Kalila tidak mungkin mati. Aku tidak akan percaya. Brandon menggenggam bahunya erat-erat. Trevin, lepaskan. Jangan paksa aku untuk meninju wajahmu. Trevin mencengkeram kerah Brandon,
matanya dipenuhi kebencian dan keputusasaan. Jika dia benar-benar mati, aku ingin melihat mayatnya. Jika tidak, aku tidak akan pernah percaya. Raungnya. Namun yang tersisa di hadapannya hanyalah puing-puing hitam dan abu yang beterbangan ditiup angin malam.